Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Dialog Forkopimda, sebuah program yang mendiskusikan isu-isu terkini menyangkut peristiwa atau kejadian yang terjadi di Aceh atau bahkan di nasional sekalipun yang tentu berdampak bagi Aceh itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kejaksaan di Aceh khususnya terkait atau berdasarkan KUHP dan juga KUHAP yang baru. Nah, tentu pemirsa kita tahu bahwa mulai 2 Januari tahun 2026 kita sudah memiliki KUHP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dan juga eh, KUHAP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Dan itu ada satu lagi sebenarnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana di luar KUHP itu sendiri. Nah, untuk itu menarik untuk mendiskusikan pertama bagaimana dampak dari kehadiran KUHP ini dan juga KUHAP bagi Aceh. Apakah ada perbedaan? Mengingat Aceh memiliki subsistem dari hukum itu misalnya syariat Islam. Akankah ini juga nanti berdampak di sana? Kemudian juga kita akan melihat bagaimana sebenarnya nanti tupoksi yang baru dari kejaksaan. Apa yang membedakan antara tupoksi berdasarkan KUHAP yang baru dan juga dengan KUHAP yang lama. Ini akan menjadi perbincangan kita pada hari ini. Dan sudah hadir di studio TVRI pemirsa ada Bapak Heru Anggoro SHMH. Beliau merupakan asisten bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Mas Wisnu. Apa kabar nih Pak Heru? Baik, alhamdulillah. Semoga semua sehat juga ya. Alhamdulillah insya Allah. Baik, ini sebelum bertugas di Kejati, sebelumnya di Saya terakhir sebelum di Kejaksaan Tinggi Aceh, dinas di Jambi, Jambi, Kejati Jambi berarti? di Kejari Muara Jambi. Sebelumnya saya juga pernah bertugas di wilayah Aceh. Oke, Saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan. Oke. Artinya ini bukan wilayah baru lah bagi Pak Heru. Ya. Walaupun kemarin mungkin hanya di Aceh Selatan ya, Ya, ya. tapi sekarang cakupannya lebih luas. Setidaknya memahami tentang karakteristik keacehan itu. Ya. Oke, Pak Heru, bincang-bincang pertama saya ingin mengawali pertanyaan diskusi kita pada hari ini. Sebenarnya kalau kita bicara kehadiran KUHP dan KUHAP baru, itu dampak bagi Aceh sendiri gimana? Karena ini banyak publik seperti mempertanyakan, akankah ini sebenarnya mengganggu atau berdampak pada syariat Islam yang berlaku di kita ya? Misalnya ada delik-delik tertentu yang bersifat delik absolut, delik yang aduan, tapi aduannya itu terbatas pada orang tua atau pelaku itu sendiri. Nah, ini gimana Pak Heru? Baik, dengan berlakunya KUHAP dan KUHP baru, sejatinya tidak langsung merubah format undang-undang di daerah, karena tetap mengakomodir hukum-hukum adat, hukum-hukum yang masih berlaku di daerah, termasuk di Aceh yang ada kanun, baik kanun jinayah dan kanun hukum acaranya gitu. Saya kira nanti sejauh yang saya tahu saat ini sedang digagas oleh teman-teman di pemerintah Aceh untuk memperbarui undang-undang jenayah agar sesuai dengan perkembangan Aceh saat ini gitu. Itu. Tanpa menghilangkan substansi dari jinayah itu sendiri Pak Heru ya. Berarti sebenarnya nggak ada persoalan ya. Cuma kadang masyarakat seperti khawatir akankah ini mengganggu tentang aturan-aturan yang ada dalam hukum jinayat maupun acara jinayat. Oke, lalu sebenarnya apa peran utama jaksa di dalam konteks pidana ini secara umum gitu Pak Heru? Ya, kalau lihat aturan hukum kita, posisi kejaksaan atau jaksa adalah pertama sebagai penyidik, dalam undang-undang tertentu dia sebagai penyidik tipikor, gitu. Yang kedua jaksa juga sebagai penuntut umum, Pak, yang melakukan penuntutan di persidangan, selanjutnya juga melakukan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi mekanismenya jaksa selain penuntut umum adalah juga penyidik, Pak. Penyidik tertentu yang dia diatur di KUHAP yang baru, termasuk di penyidik tertentu adalah KPK, kejaksaan dan penyidik angkatan laut. Angkatan Laut. Ya. Oke. Lalu ketika disebut penyidik ini menarik karena yang umum dipahami publik
fungsi jaksa adalah prosecutor, penuntut, tapi ternyata juga berfungsi sebagai penyidik. Tapi apakah ada batasan pada kasus apa atau pada peristiwa hukum apa di mana jaksa bisa berfungsi sebagai penyidik, ataukah sama seperti misalnya penyidik Polri? Ini gimana Pak Heru? Jaksa atau kejaksaan berdiri di dalam undang-undang yang sejauh sejarah kelembagaannya adalah sebagai penyidik tertentu, Pak. Sejak dulu KUHAP yang lama itu memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan di tindak pidana tertentu seperti tipikor. Termasuk dia undang-undang yang mengiringi tipikor, misalnya undang-undang pencucian uang dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan dengan KUHAP baru kita perlu melihat KUHP baru ini tindak tertentu yang korupsi, terus ada tindak pidana pencucian uang dan HAM yang berat gitu, Pak. Oke. Artinya memang dari dulu semenjak berdiri memang fungsi penyidik sudah ada, tapi memang dibatasi pada sektor tertentu yang tadi sebut saya tipikor itu menjadi salah satu jaksa bisa berperan menjadi penyidik di sana. Nah kalau begitu ini kan publik juga melihat agak-agak dekat. Apa beda antara atau apa beda tugas antara jaksa, ya kan, polisi, apalagi tadi jaksa punya fungsi sebagai penyidik selain penuntut umum gitu. Kemudian ada pengacara. Publik melihat ini sama-sama pihak yang menegakkan keadilan. Nah, gimana Pak Heru? Iya, memang sejak dulu bangunan sistem hukum kita memang semacam kompartemen. Ada penyidik Polri, ada penuntut umum jaksa, dan hakim di tempat lain. Juga ada penasihat hukum yang juga dianggap sebagai aparat penegak hukum. Tapi memang dengan pola-pola kompartemen yang dulu dengan KUHAP 1981 kita anggap saja dulu KUHAP yang lama, itu memang sistem itu dibangun seperti bejana gitu atau kompartemen menurut itu. Jadi masing-masing itu ada diferensiasi, ada pengkotakan gitu. Jadi penyidik Polri bekerja sebagai penyidik, terus habis itu setelah itu baru ada penuntut umum, jaksa, dan baru ada hakim di persidangan. Nah dengan KUHAP yang sekarang diharapkan itu pola-pola koordinasi, pola-pola problem-problem yang lama semacam bolak-balik perkara gitu, mudah-mudahan bisa dihindari karena sejak awal penyidik dan penuntut umum bangun bersama-sama untuk mencari keadilan yang substantif. Begitu juga nanti di persidangan kita harapkan juga ada nilai-nilai baru yang sejak digaungkan dengan KUHAP yang sekarang ini yang baru gitu. Oke, kalau begitu apa yang membedakan antara tupoksi jaksa berdasarkan KUHAP yang baru ini dengan KUHP atau maupun KUHAP yang lama, Pak Heru? Ya, terutama setidaknya dua hal yang baru di KUHAP ini ya. Kalau kita bicara KUHAP berarti hukum acara ya. Berarti melewati agak berbeda dengan KUHP. Di KUHAP yang baru sekarang ini ada hal seperti pengakuan bersalah. Plea bargain. Yang kedua DPA, Deferred Prosecution Agreement atau penundaan penuntutan. Nah, kalau di plea bargaining itu kita belajar dari teman-teman di negara lain sebetulnya. Tapi ini praktik yang sudah lama ada gitu. Hampir kalau di Amerika cerita mungkin sekitar puluhan tahun lah atau 50 tahun, 100 tahun bahwa memang ada pengakuan bersalah gitu. Dan ini juga diberi tempat, maksudnya ketika seorang mengaku bersalah diharapkan dia tidak dapat hukuman yang maksimal gitu. Seperti misalnya kita sering dengar gitu, di Amerika tuh orang mengaku bersalah supaya tidak dihukum mati gitu, supaya hukumannya menjadi seumur hidup, tapi tetap dihukum gitu, dengan tidak menafikan perbuatan pidananya gitu. Kira-kira itulah yang baru. Oke, menarik. Ada plea bargaining tadi atau plea bargain. Ini pengakuan bersalah dari si pelaku, lantas itu akan mengurangi hukuman yang dia terima. Lalu pada tahap apa sebenarnya plea bargain itu akan berperan? Maksud saya, apakah ketika proses
pada proses penuntutan. Artinya di situ ketika si pelaku mengakui kesalahan yang ia lakukan, lantas JPU akan mengurangi tuntutan sebagaimana yang diatur pada tuntutan maksimal misalnya. Ataukah justru di hakim sendiri nanti yang memutuskan? Gimana Pak Heru? Ada beberapa yang saya baca dari KUHP yang sekarang, Bang. Ada beberapa model lah atau langkah gitu. Pertama, sejak awal si tersangka mengakui dia bersalah di penyidikan gitu. Dan itu diakomodir dan penyidik setidaknya memberikan ruang bagi tersangka untuk oh ya kalau kamu bersalah, mari kita buat berita acaranya pengakuan bersalah. Tapi nanti itu diserahkan ke penuntut umum ya, kejaksaan bahwa di berkas atau di koordinasi mereka dengan penuntut umum, oh ada cerita, oh Pak ini di penyidikan si tersangka mengakui bersalah, mohon nanti diberikan kebijakan karena pengakuan bersalah ini dia mengharapkan tidak maksimal hukumannya gitu. Atau yang kedua, sejak di tahap 2 atau waktu di penuntutan dia juga mengaku bersalah gitu. Oh di penuntut umum, oh ya kalau gitu Pak kami di penyidikan takut sekarang di pihak Bapak di kejaksaan kami mengakui bersalah, maka akan dituangkan. Atau ada juga model nanti ketika jaksa melakukan pembacaan dakwaan, terdakwa di persidangan ini baru mengakui Pak saya mengakui bersalah, dan itu diakomodir juga. Dan itu yang ada jenjang-jenjangnya. Oh ternyata ketika melakukan pengakuan bersalah, terdakwa ini harus didampingi advokat dan membuat pernyataan harus tertulis dan mengakui perbuatannya dan berharap tidak dihukum maksimal seperti itu Pak. Kira-kira. Artinya itu plea bargain tadi atau plea bargaining tadi memang tidak mengurangi tuntutan sanksi atau tuntutan pidana yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Hanya saja nanti putusan hakim akan melihat ketika yang bersangkutan atau terdakwa mengaku pada perbuatan yang dilakukan, maka hukuman itu bisa kurang dari yang dimaksimalkan. Begitu Pak Heru ya? Iya. Kira-kira keringanan hukuman yang akan diajukan oleh jaksa itu akan dipertimbangkan oleh hakim. Gitu. Atau yang kedua, ketika bergendeng ini terjadi, kesepakatan ini terjadi, penuntut umum dan terdakwa ini mengajukan itu ke persidangan, lalu hakim menentukan hari persidangan dan hakim tunggal, lalu memutuskan apakah ini diterima atau tidak. Kalau udah diterima oleh hakim, berarti putusannya sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan itu sebagai undang-undang. Jadi hakim menurut cara pikir saya, sudut pandang saya akan terikat dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Asal tadi memenuhi syarat, sukarela dan tidak dalam paksaan. Yang kedua juga, ketika seorang mengaku bersalah, proses-prosesnya lebih singkat. Pembuktiannya kan sudah jelas. Yang penting ada 2 alat bukti dia telah melakukan perbuatan dan mengakui, dan itu akan lebih singkat. Seperti di Amerika, kalau di Amerika yang saya tahu, ketika orang mengaku bersalah, dia tidak lagi mengikuti proses pembuktian yang memakan waktu dengan juri yang sekian gitu. Cuma aja langsung ditetapkan, oh kamu bersalah, sekian hukumanmu gitu. Kira-kira begitu. Artinya ini membuat proses pemeriksaan bisa lebih singkat, lebih efektif dan lebih efisien. Oke, lalu apakah plea bargaining ini ada dibatasi pada tindak pidana tertentu atau semua tindak pidana, baik ya sepanjang yang diatur di dalam KUHP itu tetap berlaku plea bargaining ini? Gimana Pak Heru? Ya, kalau kita lihat di Undang-Undang KUHP yang baru, ada 2 hal. Catatan pribadi saya. Pertama, Undang-Undang menyebut 5 tahun atau lebih. Yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Itu di pasal 78. Yang kedua, dia bicara juga bahwa itu dilakukan pertama kali gitu. Ketika yang ketiga syaratnya membayar restitusi atau ganti rugi. Tapi di undang itu disebut dan atau. Nah, ini dari segi kajian penyusunan undang-undang gitu ya. Ini ada problem juga menurut saya ya, problem. Tapi ini sekedar ini aja. Perspektif ya. Ini membuat bahwa apakah itu bisa untuk semua tindak pidana? Kalau lihat yang huruf A tadi bahwa baru pertama kali rasanya mungkin gitu kan. Atau dia 5 tahun atau lebih gitu kan, atau ya kurang dari 5 tahun gitu kan, atau membayar restitusi. Dengan dan atau itu kemungkinannya sih
bisa semua menurut tafsir saya, tapi menurut agar lebih aman, lebih baik melingkupi semuanya. Misalnya dia 4 tahun baru pertama kali atau dia udah membayar restitusi, itu lebih memberikan jaminan ini bisa diterima gitu daripada apakah ini bisa atau tidak, itu masih dengan perdebatan dan itu nanti bisa juga subjektif gitu. Gitu Pak. Oke, menarik. Artinya memang kalau saya simak cerita-cerita juga, memang kehadiran KUHP baru ini memang dalam rangka untuk memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakatnya. Hukum tidak lagi dianggap sebagai istilahnya leg talionis, ya, sebagai sarana balas dendam bagi warga, tapi hukum memang untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Oke, menarik nih Pak Heru. Apa perbedaan lain? Misalnya saya sempat baca bahwa koordinasi itu menjadi salah satu pembeda antara fungsi kejaksaan dalam konteks menangani perkara berdasarkan KUHP baru dengan KUHP lama. Apakah begitu Pak Heru? Ya, sekarang ini masing-masing instansi, penyidik maksudnya, instansi Polri dan penuntut umum sudah harus paham bahwa dengan KUHP yang baru sekarang, koordinasi dan substansi hukum untuk mencapai keadilan itu harusnya lebih dapat dimaknai lebih dalam gitu ya. Sambil juga berharap bahwa perlakuan kita lebih humanis terhadap semua orang, termasuk calon tersangka dan korban gitu. Nah, sekarang ini pola koordinasi yang dibangun, kita di Kejaksaan sendiri sudah membangun itu, beberapa aturan internal kita sudah juga dibuat. Bagaimana kita berkoordinasi dengan penyidik sejak berapa hari setelah SPDP dibuat, itu sejak SPD dikirim di Kejaksaan itu sudah boleh koordinasi gitu. Pertemuan-pertemuan formal yang membahas ini perkaranya mau jadi seperti apa gitu, apa alat buktinya, terus peran teman-teman yang lain, atau adakah maksud mens rea yang lebih jelas bahwa dia memang benar-benar melakukan itu secara sengaja, bukan karena kelapaan misalnya gitu. Itu hal-hal yang bisa dibangun dengan KUHP sekarang, termasuk juga nanti ketika ada problem, teman-teman penyidik bisa diawasi oleh atasan penyidik, dan teman-teman di Kejaksaan juga ada atasan pengawas untuk saling ketemu gitu Pak, pada titik tertentu untuk memutuskan perkara ini seperti apa nanti gitu. Oke, artinya kita ini masih di tataran KUHP ya, kita Undang-Undang Hukum Acara. Artinya kalau sekarang memang sinergis lah antara penuntut umum di Kejaksaan dengan penyidik Polri sejalan di dalam menangani satu perkara. Artinya jaksa juga bisa ikut tahu dan terlibat bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Apakah begitu Pak Heru? Kalau maksudnya, kalau dulu ini kan sendiri-sendiri, polisi jalan sendiri, kita nggak tahu gimana penyidik melakukan atau melakukan BAP dan seterusnya. Jadi kita hanya menerima berkas yang dikirimkan, lalu jaksa memeriksa, tapi 16 meneliti dan sebagainya. Ya kalau kurang lengkap dikembalikan lagi, dilengkapi, lalu kasih lagi ke jaksa. Apakah perbedaannya di situ terlihat? Ya, sekarang ini kita berharap koordinasinya semakin baik dengan KUHP baru ini. Penyidik semakin dekat dengan penuntut umum, dengan jaksaan, dan bisa bercerita tentang apa adanya soal konstruksi kasusnya gitu. Sejak awal nanti jaksa juga sejak SPDP lalu diterbitkan jaksa yang menangani, sejak itu diminta oleh teman-teman oleh pimpinan kejaksaan untuk berkoordinasi gitu. Ayo terus koordinasi. Ini kita harapkan problem-problem lama yang ada problem sekat-sekat bahwa ini berkas sudah jadi, ini sudah sempurna atau gimana, tanpa keterlibatan penuntut umum sejak awal, itu susah. Susah dan harus dihindari gitu. Oke. Pengalaman saya dulu waktu di pusat, model-model koordinasi itu sebetulnya pernah ada juga, pernah ada waktu di Satgas tertentu ya, teroris gitu ya. Sejak awal tuh polisi ketemu kita, memang ketemu kita, berdiskusi, ini ada perkara ini gimana. Padahal itu berkas belum dikirim gitu, belum. Itu sudah sejak awal koordinasi. Ya, tapi itu untuk tindak pidana tertentu, tidak semua perkara sih memang. Namun itu model yang bagus untuk dibangun dan dilaksanakan melalui KUHP sekarang ini yang baru gitu. Hanya saja dulu memang tidak diatur, itu inisiatif aja ya.
yang terjadi antara penyidik dengan penuntut umum. Begitu Ya, Pak Heru ya? betul, ya, betul. Baik pemirsa, menarik untuk mengetahui misalnya bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dengan penuntut umum. Dalam hal menurut penyidik berkas sudah dinyatakan lengkap, alat bukti juga memenuhi sesuai dengan ketentuan yang ada, tapi menurut jaksa justru sebaliknya bahwa ini belum lengkap. Dulu sempat bolak-balik antara penyidik dengan penuntut umum. Lalu bagaimana ketentuan di KUHP baru, di KUHAP yang baru? Apakah ada solusi untuk mengatasi jalan keluar ini sehingga perkara yang sudah diproses itu bisa selesai walaupun memang harus di SP3-kan nantinya. Ikuti perbincangan ini setelah yang berikut ini. Hari ke hari dapat menjumpai Anda dalam dialog melalui foto. pengawasan yang melekat sehingga tidak jadi Di kebocoran-kebocoran. pengadilan tinggi ini akan menerima memeriksa Dan isu suka menjadilah sebuah topik sehingga ditetapkan dalam sebuah fatwa hukum. Apa yang mendorong peristiwa yang sama bisa terus berulang? adanya pengaruh dan juga ekonomi. Tekanan ekonomi juga memang para pelaku memang sudah ada sindikat. Sudah mulai merasakan tidak dampak dari Kita di program Banda Aceh unggulan? di Batoh itu ada nama jalan AMD. Iya, iya. Itu adalah Agri Masuk Desa. Apa leo kaptiu. Ya, mak bawa berga. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Ya, mak bawa berga. Kapres saat. Yung nagpublaw yung binabarang tu kita ng hapo-hapi nagpublaw yung tablaw bro, tablaw ko kebetulan behen tapi kau sahabi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia gini. Tiket. Yo, kapucu api mawak mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak kerja. Yang kalau sudah yang hanya buat yang kon baru kon tapi kon buat yang kabut ini baru dia kerja. Aku nama. Nian baru ya don. Ayah yang hebat. Baik pemirsa, berjumpa kembali dalam dialog Forkopimda dan kita masih membahas terkait dengan tupoksi baru jaksa berdasarkan atau dalam KUHP dan juga KUHP baru. Nah ini kita masih bicara tentang hukum formilnya atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Walaupun nanti kita akan sedikit menyinggung tentang hukum material atau KUHP. Nah kembali ke Pak Heru. Pak Heru menarik nih di penutup saya tadi menyebut begini. Ini kan dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut. Yang selama ini mungkin kan sering terjadi bolak-balik perkara jadinya. Jadi ketika penyidik menyimpulkan bahwa berkas ini lengkap, alat buktinya memenuhi. Tapi ketika diperiksa oleh penuntut, jaksa penuntut, wah ini ternyata belum. Makanya dikembalikan di sini terjadi bolak-balik perkara. Lalu apakah ada perbedaan di dalam KUHP yang baru ini terkait dengan mekanisme pemeriksaan perkara ini. Jadi ketika memang tidak lengkap, lalu jaksa berbeda pendapat, maka bisa saja kasus itu mungkin berakhir nanti di kejaksaan. Gimana Pak Heru? Iya, dengan KUHP baru ini ada solusi akhir lah kalau dalam kan harus ketika memulai perkara harus ada akhirnya juga gitu. Oke. Nah, ketika kejadian-kejadian sebelumnya yang banyak terjadi di hukum acara kita misalnya bolak-balik perkara sudah ada 1 kali, 2 kali, 3 kali bolak-balik perkara tidak selesai-selesai. Bahkan ada yang ulang tahun. Wah, sampai mohon maaf kalau itu ya.
Tapi terjadi di beberapa tempat dan itu fakta, saya harus bilang itu kan. Nah ini memang ada solusi yang ditawarkan dengan KUHP baru bahwa nanti ada forum yang bisa menghadirkan penyidik, atasan penyidik dan penuntut umum dan atasan penuntut umum, pengawas penuntut umum. Nanti setelah semua diskusi, semua menyampaikan pendapat, pada akhirnya nanti kita putuskan apakah perkara itu lanjut atau memang dihentikan, SP3-kan gitu. Harus ada akhirnya. Jadi ada putusan di kejaksaan lah itu. Artinya itu tadi bersama-sama ya, Ya. antara ada penyidik dan juga ada jaksa penuntut. Kalau dulu tidak seperti itu Pak Heru ya. Artinya kalau dulu polisi yang memulai, polisi yang mengakhiri. Iya. Tapi kalau sekarang polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Ya. Oke. Iya. Artinya ini exit way tadi agar perkara yang seperti Pak Heru sampaikan yang diajukan atau yang ditangani itu memang harus ada akhirnya. Walaupun memang akhirnya itu harus di SP3-kan karena memang ada ketidakcukupan alat bukti dan sebagainya sehingga mengharuskan itu tidak bisa diproses lebih lanjut. Oke, kalau kita bicara sedikit tentang hukum material nih Pak Heru. Jadi secara umum yang Pak Heru lihat, khusus bagi daerah ya, apakah ada perbedaan yang signifikan pengaturan hukum material di undang-undang di KUHP lama dengan di KUHP baru? Iya, kalau yang kita lihat sih sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan, Mbak, ya, untuk KUHP hukum material ya. Cuman sekarang kan KUHP baru ini ada klaster-klaster yang jelas gitu. Kalau dulu ada gap yang ini 2 tahun itu 5 tahun. Jadi dalam klaster-klaster itu disamakan. Gitu. Ada klasternya, oh ya ini pantas di 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun gitu. Dan juga udah mulai melakukan kategori-kategori denda gitu. Dan mendorong itu juga. Dan selanjutnya juga ada kerja sosial. Nah, dan sekarang kita harapkan KUHP baru ini lebih humanis, lebih jauh dari kesan menstapakan orang, menceritakan orang. Hukuman itu sejauh mungkin menghindari itu. Oke. Artinya kalau dalam istilah hukum kalau perspektif paradigma KUHP lama itu retributive justice ya, keadilan yang sifatnya balas dendam. Nah, kalau sekarang lebih kepada restoratif justice. Oke. Ini yang membedakan antara KUHP lama dan KUHP baru. Tapi menarik juga saya sempat research beberapa hal tentang ini. Misalnya sanksi ya. Sanksi ada yang baru di dalam KUHP baru. Pertama sanksi kurungan dihapuskan, tapi ada sanksi baru yaitu sanksi sosial misalnya yang mungkin menarik untuk melihat dalam perspektif teman-teman di kejaksaan gimana melihat sanksi sosial ini misalnya Pak Eko? Ya dengan KUHP baru memang ada beberapa hal yang ditawarkan lah kita anggap. Ada misalnya ketika pelakunya itu usianya lanjut gitu ya. 75 tahun lebih lah atau masih kecil gitu. Itu dengan KUHP baru ini diharapkan bukan pidana yang dijatuhkan ke mereka, lebih ke kerja sosial atau pidana-pidana lain yang bukan penjara gitu. Nah ini didorong supaya hal ini lebih menggambarkan bahwa perspektif kita tentang pidana berubah gitu. Pidana tidak lagi tujuan yang paling atas untuk membalas dendam tadi seperti yang Bang Mun sampaikan. Jadi penjara itu bermaksud untuk mengembalikan dia seperti sedia kala, sebagaimana masyarakat pada umumnya gitu. Oke. Tapi sejauh ini apakah memang saya sempat lihat juga bahwa perumusan tentang sanksi sosial memang belum jelas nih sebenarnya Pak Heru. Apakah itu nanti diserahkan ke hakim yang memutuskan atau sudah adakah edaran tentang standar-standar hukum sanksi sosial ini? Iya, kalau di internal kami sebetulnya sudah ada ya, cuman memang pelaksananya sejauh ini diserahkan ke hakim untuk apakah sanksinya kerja sosial atau apa. Tapi beberapa praktek memang sudah terjadi bahwa si terdakwa itu dijatuhi kerja sosial atau apa. Itu memang sudah dilaksanakan kalau itu sudah berjalan lah. Gitu. Sudah ada ya, oke. Ya menarik, tentu ini bicara tentang hukum atau KUHP seperti yang kita sebut tadi, bagaimana paradigmanya adalah restoratif justice, kemudian corrective justice,
Ini saya kutip statement Pak Wamen. Oh iya. Dan yang terakhir ada rehabilitatif justice ya. Itu 3 tujuan utama yang ingin dilihat atau diharapkan dari KUHP yang baru dibandingkan dengan yang lama. Itu lebih kepada retributive justice, jadi keadilan balas dendam terhadap pelaku. Walaupun di situ ada fungsi negara untuk melindungi warga secara umum. Nah, baik, Pak Heru, kita pindah sedikit lagi terkait dengan Kejati Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh ini. Nah, kalau bicara tentang Kejati Aceh, itu cakupan wilayah kerjanya itu meliputi apa saja sebenarnya? Apakah dia menjadi bagian dari representasi Kejaksaan Agung sehingga tugas di sana juga bisa ditangani oleh Kejati Aceh, atau sebaliknya dalam hal Kejaksaan Agung tidak mampu baru ditangani oleh Kejati Aceh atau daerah lain misalnya? Ya, Kejati Aceh sejatinya adalah bagian kejaksaan juga ya. Kan apa, kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri. Nah, untuk misalnya penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan Agung, terus apa kejadiannya di sini misalnya itu bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh, atau memang tetap ditangani oleh teman-teman di jaksa di Kejaksaan Agung dengan berkoordinasi dengan teman-teman di Kejati Aceh gitu. Dan itu udah beberapa terjadi juga teman-teman Kejagung hadir di sini dan berkoordinasi dengan teman-teman Kejati sebagai bagian Nondolbar, satu kesatuan kejaksaan gitu. Gitu, Pak. Gitu. Oke, artinya memang ini bagian dari Kejaksaan Agung dan sifatnya tadi ada perkara yang memang ditangani oleh Kejati, ada juga yang menjadi mitra atau kolaborasi dengan Kejaksaan Agung nanti. Ada satu pertanyaan penting nih Pak Heru dalam konteks penegakan hukum kita. Ini kita selalu bertanya. Walaupun tadi di KUHP baru sebenarnya terjawab, tetapi perlu juga kita tanyakan kembali, apakah semua kasus itu harus berakhir di pengadilan? Atau idealnya gimana sebenarnya? Kalau kita bicara, ini memang bicara dua sisi. Ada perspektif pelaku yang menginginkan hukuman seringan-ringannya, ada perspektif korban yang menginginkan hukuman terhadap pelaku seberat-beratnya. Tapi dalam konteks itu pertanyaan besar kita, mungkinkah ada exit way yang lain tanpa harus, atau haruskah kasus-kasus itu endingnya itu di pengadilan? Gimana Pak Heru? Iya, menurut saya sih sebetulnya tidak harus semua kasus berakhir di pengadilan ya. Ada hal-hal yang kita sudah sejak dulu sebenarnya tradisi kita yang musyawarah itu ada juga gitu. Kalau cerita-cerita di Papua gitu, kalau orang melakukan pelanggaran itu dia ganti dengan babi atau apalah gitu ya. Itu kan suatu yang sudah ada sejak dulu gitu, dan itu tradisi yang sebetulnya baik juga menurut perspektif minimal saya lah gitu ya. Dan di KUHP baru ini beberapa jalan misalnya restoratif justice itu mengakomodir itu. Kalau orang pelaku ketemu korban sudah terjadi tindak pidana, kemudian dalam proses-prosesnya si korban akhirnya memberikan maaf, memberikan oh yaudah saya maafkan kamu. Nah, proses itu bisa dihentikan di tahapan manapun gitu, bisa di penyidik, bisa di penuntut umum, dan bisa di pengadilan gitu. Kalau berharap selesai tanpa pengadilan bisa juga, maksudnya perkara itu selesai di tahapan di kejaksaan dengan model restoratif justice atau di kepolisian. Jadi nggak harus semua perkara masuk ke pengadilan. Yang penting hak-hak korban tetap dilayani gitu. Hak korban tetap diperhatikan. Misalnya dia korban penganiayaan, dia disembuhkan, terus biaya pengobatannya ditanggung oleh pelaku, dan sejak itu korban memberikan maaf, ya sudah kita akomodir dalam proses-proses yang kita sebut restoratif justice, kemudian restoratif, yang artinya tidak harus ke pengadilan gitu. Dan itu kan lebih efisien, lebih adil buat semua gitu kan. Harapannya seperti itu Pak. Oke, walaupun memang terkadang agak sulit juga, karena menurut korban ini betul. nggak mau juga mereka. Ada juga sih beberapa upaya-upaya yang dilakukan jaksa untuk memediasi korban dan pelaku untuk ketemu, tapi nggak selalu sepakat. Makanya ada beberapa korban yang beranggapan harus selesai di pengadilan semuanya gitu. Biarlah
saya maafkan tapi tetap proses hukum harus lanjut, itu kan sebetulnya dua hal yang berbeda gitu kan. Satu maafkan tapi satu tetap harus pengadilan gitu. Maksudnya konsekuensi memaafkan adalah menghentikan. Iya, Ya, idealnya seperti itu. Oke. Ide besarnya harusnya seperti itu gitu. Oke, menarik. Apakah mungkin Pak Heru juga punya pengalaman ketika menangani kasus-kasus? Adakah aspek dilematis yang kadang dialami oleh jaksa sendiri dalam menangani perkara itu? Maksudnya melihat si pelaku, ya mungkin dia background ekonominya biasa saja, kemudian banyak anak dan sebagainya terkadang, tapi melihat korban juga tidak mungkin juga tidak diproses ini. Nah, terkadang itu muncul aspek dilematis. Nah, pengalaman yang ada gimana Pak Heru? Pernahkah merasakan suasana demikian? Ya, saya kira pengalaman beberapa jaksa mengalami itu sih. Ya, ketika korban merasa pelaku begitu berat melakukan tindak pidana kepada dirinya, ini berharap, dia dihukum aja Pak, gitu. Dihukum aja Pak Jaksa, Pak Hakim gitu. Tapi di satu sisi ketika pelakunya orang-orang yang butuh perhatian kita semua, bahwa dia dari ekonomi yang kurang, rasanya lebih adil buat dia. Sudah harusnya damai nih, harusnya nggak perlu pengadilan. Tapi ketika korban tetap menuntut, kita tetap harus bersidang kan. Nah, jalan keluarnya ya kita tuntut yang menurut kita adil kan. Tapi perspektif kita perspektif jaksa, belum tentu sama dengan si korban kan. Itu yang selalu kita akhirnya apapun tuntutan dan putusan hakim dianggap belum adil. Tapi itu semuanya relatif sih. Dalam perspektif masing-masing. Makanya ada penasihat hukum, ada jaksa di satu sisi, itu karena untuk berupaya mencapai titik temu dari perspektif masing-masing gitu. Itulah Pak kira-kira. Oke, artinya pasti ada ya. Selalu ada gitu. Kemudian kalau merasakan kalau itu mungkin dalam kasus seperti itu, tapi kalau bicara tantangan dalam yang lebih makro lagi, gimana ya? Apa yang dihadapi oleh jaksa? Khususnya mungkin kita menangani perkara-perkara di Aceh dan sebagainya. Apa tantangan terbesar mungkin yang dihadapi Pak? Iya, kalau Aceh saya dari pengalaman saya selama ini terutama kanun, kanun Aceh sekarang ini saya lihat tindak pidana pelecehan seksual makin banyak di Aceh. Sejak saya 2023 yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu lah, itu makin banyak tindak pidana pelecehan seksual terus terhadap anak, narkoba, dan itu butuh perhatian pemerintah Aceh, terutama terhadap korban nih. Ya. Dulu saya pernah berharap si pelaku yang si korban yang diperkosa, pernah tuh diperkosa oleh beberapa laki-laki gitu ya. Karena dia bekerja di situ, bekerja di semacam toko gitu ya. Nggak berani dia. Iya. Terus saya berupaya untuk bagaimana dia mendapat restitusi dari pelaku. Dari pelaku. Ya. Tapi itu tidak dilaksanakan oleh pelaku. Padahal putusannya seperti itu. Oke, mungkin karena itu bawahan dia. Iya, mungkin juga itu. Terus saya mengambil langkah setidaknya apakah pemerintah Aceh punya solusi terhadap itu yang korban merasa diempati lah oleh negara, oleh pemerintah. Nah, saya membaca beberapa aturan, ternyata itu bisa sebetulnya waktu itu ya, bahwa pemerintah Aceh bisa menyiapkan restitusi berupa kompensasi, yang restitusi yang akhirnya kompensasi, dibaca sebagai kompensasi. Tapi itu beberapa persoalan masih perlu didalami karena harus ke Baitul Mal gitu. Jadi perlu banyak diskusi lah ya. Akhirnya problem itu belum selesai pada saat itu. Jadi tawaran itu sudah pernah kita sampaikan ke Mahkamah Syariah bahwa ini korban minta restitusi kepada pelaku, dan pelaku waktu itu nggak bersedia. Jadi alternatifnya harusnya ada sebagai bentuk kompensasi kepada korban yang telah mengalami penderitaan gitu. Nah, itu harusnya ada solusi seperti itu Pak. Oke. Ya menarik, artinya memang itu tantangan yang dihadapi dan Pak Heru sendiri sudah menghadapi, dan dari pengalaman dari Pak Heru sudah berupaya untuk memberikan solusi-solusi bagaimana penanganan itu terjadi. Dan harapan kita memang dari hari ke hari, bulan ke bulan terus ada upaya perbaikan dalam konteks penegakan hukum kita, termasuk dalam memberikan retribusi bagi korban yang memang perintah pengadilan mengatakan begitu, dan selayaknya itu harus dilakukan. Nah, kalau bicara kasus secara umum nih, statistik Pak Heru, walaupun ini buku mungkin secara umum saja
kalau kita bicara tindak pidana di Aceh itu dari penanganan oleh kejaksaan, apakah kita cenderung meningkatnya atau menurun, gimana Pak? Ya kalau saya lihat dari tahun ke tahun trennya memang selalu naik sih kejahatan. Oke. Ya. Dan itu jadi PR bersama lah berbagai elemen masyarakat di Aceh lah. Bagaimana terutama narkoba memang masih banyak. Dan para penghuni lapas kebanyakan ya pelaku narkoba dibanding yang lain. Dan beberapa tempat sebetulnya mungkin yang saya tahu udah melakukan beberapa tempat sebagai balai rehab atau apa ya untuk sebagai solusi bagi para pecandu gitu. Dan pecandu ini seharusnya tidak dipidana gitu. Dia harus diberikan ruang untuk rehabilitasi. Dalam konteks itu dia bisa jadi korban ya. Ya. Dan pendekatan perbaikannya kepada pelaku yang pengguna itu bukanlah pemidanaan, bukan penjara. Nanti kalau itu dilakukan, penjara akan membuat dia semakin berat, semakin jadi pengguna jadi penyalur dan seterusnya. Harusnya itu dihindari. Iya betul. Dan kemarin waktu saya di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, saya sempat bekerja sama dengan pemerintah daerah Aceh Selatan membangun balai rehab. Dan itu berjalan. Saya dengar masih ada, masih berjalan. Dan menurut saya masih bermanfaat lah balai rehabilitasi sebagai sarana untuk memperbaiki pengguna narkoba. Oke. Apalagi barbuk-barbuk yang yang disita di kita bukan lagi kategori ons ya, kilo bahkan pernah ton. Ini mengerikan. Walaupun memang ini PR bagi BNNP misalnya atau BNNK untuk bagaimana terus war on drug agar narkoba tidak lagi ada di sekitar kita. Oke, tapi intinya statistik menunjukkan memang ada peningkatan kasus ya Pak Heru ya, khususnya di bidang narkoba tadi. Walaupun ini menjadi prihatin bagi kita di Aceh dan semoga ada kesadaran dari masyarakat, khususnya dari mereka-mereka yang mungkin sudah terpapar nih dengan narkoba untuk berhenti dan sehingga tidak lagi ada orang-orang yang dipenjara karena narkoba ini. Baik pemirsa, Kejaksaan Tinggi Aceh terus membenah diri untuk menjadi leading institution dalam penegakan hukum, di samping juga ada institusi lainnya, dan baru-baru ini Kejati Aceh mendapatkan predikat WBK atau wilayah bebas korupsi. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejati untuk bisa meraih predikat ini? Nah, tentu kita akan berbincang setelah yang berikut ini. Inspirasi Publik hari ini hadir bersama saya, Ida Almadani. Apabila ada yang sakit bisa ditelepon. Kalau lembaga penjara ini memang tersaring dia. Ada filter dia beberapa tahapan. Ini yang menjadi daerah kunjungan favorit di Aceh adalah Sabang. Pengalihan 4 pulau itu tetap masyarakat Aceh itu Pak Gubernur melanjutkan pertemuan dengan Menko dan saat itu Pak Menko sangat respect. Secara umum saya katakan kondisi jalan di Kota Banda Aceh ini cukup rawan. Hari ke hari dapat menjumpai Anda dalam dialog pengawasan yang melekat sehingga tidak jadi kebocoran-kebocoran. Tinggi ini akan menerima pemeriksaan isu sulka menjadilah sebuah topik sehingga ditetapkan dalam sebuah fatwa hukum. Apa yang mendorong peristiwa yang sama bisa terus berulang? Adanya pengaruh dan juga ekonomi. Tekanan ekonomi juga memang para pelaku memang sudah ada sindikat. Sudah mulai merasakan tidak dampak dari Kita di Banda Aceh di Batoh itu ada nama jalan AMD. Iya. Itu adalah Agri Masuk Desa. Apa leo kaptiu? Ya, mak berga. Ya, mak berga. Kapres saat. Ya, mak berga. Kapres saat. Yang nak pulau yang benar barang tu akhirnya apa api nak pulau tablo bru tablo ngkut tapi tu nak behen tapi kau sahabi u. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mawak mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak kerja. Yang kalau
tutah dan halnya buat yang kon baru kon tapi kon buat angka bersihnya baru dia kerja. Artinya apa? Nian baru ya daun, ayah yang hebat. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan tupoksi jaksa berdasarkan KUHP dan KUHAP yang baru. Tadi kita sudah menyinggung bagaimana KUHP dan KUHAP yang baru memberikan peran yang lebih fleksibel bagi jaksa untuk berkoordinasi. Tadi juga ada beberapa upaya lain yang intinya bagaimana kalau hukum materialnya memberikan melindungi segenap harkat martabat manusia, kemudian di KUHAP-nya bagaimana jaksa berperan untuk memastikan bahwa kasus-kasus yang ditangani itu istilahnya due process of law, artinya memastikan bahwa segala proses itu berdasarkan konsep hak asasi manusia atau memastikan hak asasi manusia juga diperhatikan dengan baik walaupun dia sedang dalam atau berhadapan dengan hukum itu. Nah baru-baru ini Kejati Aceh memperoleh predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Nah gimana apa yang menjadi konsep kemarin sehingga Kejati Aceh. Pertama selamat nih Pak Heru kan. Yang kedua gimana strategi mendapatkan WBK ini? Apa langkah-langkah atau yang dilakukan oleh Kejati Aceh? Ya, terima kasih atas pemberian ucapan kepada kami ya di Kejaksaan Tinggi Aceh ya, yang kemarin telah meraih predikat wilayah bebas korupsi. Dan memang sejak bertahun-tahun sebelum tahun 2025 ya, Kejaksaan Tinggi Aceh itu sudah berusaha juga sebenarnya untuk meraih melalui langkah-langkah strategi dan kebijakan yang mengarah bahwa instansi Kejaksaan Tinggi Aceh harus bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan terbaik bagi publik pada saat membutuhkan pelayanan kejaksaan. Tapi di tahun 2025 kita dinilai sudah cukup memadai dan bisa dianggap untuk menerima predikat itu, ya Pak. Itu dari Menpan RB dan didelegasikan kepada Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang menangkap sebagai Wakil Jaksa Agung. Orang itu di Jakarta. Oke. Lalu apa yang harus disiapkan untuk mendapatkan WBK ini? Atau bahasa lain, apa sekarang yang membedakan ketika Kejati sudah memiliki WBK? Misalnya apakah ada sentra pelayanan terpadu misalnya gitu Pak Heru? Iya, yang pasti kita semua lebih transparan, lebih terbuka kepada masyarakat, dan hal-hal yang membuat tidak nyaman masyarakat menjadi concern kami lah gitu. Setiap pelayanan masyarakat, setiap masyarakat berhubungan dengan Kejati, mereka memberikan catatan gitu, apa yang kurang, apa yang perlu menjadi perbaikan kita, dan kita jadi semakin memperbaiki diri setiap waktu gitu, setiap hari. Nah itu PTSP sudah kami buat semakin bagus, dan setiap tamu yang datang kita antar, kalau mungkin agak jauh gitu kan, kita siapkan mobil golf buat mereka untuk sampai ke gedung utama. Gitu. Dan saya merasakan itu. Oh ya. Pernah ke sana dan diantar sampai dengan mobil itu. Itu salah bentuk pelayanan kita, Pak. Iya. Oke. Karena kalau dari awal sampai ke gedung utama agak lumayan jalan itu kan. Karena kan harus lewat belakang ya. Iya, betul. Oke. Oke, menarik. Artinya memang dari konsep-konsep itu, dari transparansi pelayanan terhadap publik, semakin dekat dengan masyarakat. Insya Allah saat ini Kejati Aceh sudah memenuhi unsur itu, dan tadi saya termasuk yang pernah ke sana dan memang menyaksikan sendiri mengalami sendiri lah. Mengalami sendiri apa yang tadi cerita Pak Heru tadi, menarik. Oke, kalau begitu, kalau bagi publik sendiri nih Pak Heru, apa artinya WBK? Apa dampak yang mungkin bisa masyarakat rasakan ketika Kejati Aceh sudah meraih predikat wilayah bebas korupsi? Ya, misalnya yang kami rasakan atau masyarakat rasakan lah, ada beberapa teman-teman mahasiswa tuh suka mereka melakukan magang atau sekarang mungkin semacam kegiatan sebelum bekerja gitu kan. Itu ke Kejaksaan Tinggi Aceh, dan mereka kan ada sekian banyak pelamarnya gitu Pak. Iya. Itu kita transparan Pak.
transparan dan melakukan sidit rankingan berdasarkan ketentuan, karena harus di ranking gitu Pak. Kalau sekian banyak sementara kuotanya sedikit gitu Iya, Pak. iya betul. Nah itu dari Kementerian Tenaga Kerja kita transparan menyampaikan bahwa yang berhak mengikuti program magang di Kejati adalah yang ini, yang telah memenuhi kualifikasi ini dengan ranking ini dengan nilai sekian, tanpa ada hal-hal lain yang berbau-bau gratifikasi atau suap. Nah, itu bisa ditanyakan sendiri langsung lah ke mereka itu. Oke. Itu salah satu bentuk kecilnya. Nah, artinya tadi kalau mahasiswa bisa belajar langsung, walaupun tadi memang ada prosedur, kan nggak mungkin juga karena kalau diterima tuh nggak cukup. Cukup kuotanya. Oke, kalau dalam konteks melaporkan perkara, misalnya kalau ada kasus korupsi dan sebagainya, itu saya dengar juga sekarang bisa dilaporkan secara online atau gimana nih Pak? Iya. Sepanjang yang saya tahu memang bisa langsung hadir ke Kejaksaan Tinggi Aceh untuk melaporkan hal-hal yang ingin disampaikan. Kedua juga bisa melalui online yang sudah disiapkan teman-teman baik di bidang Pitsus atau di bidang intelijen. Jadi kemudahan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan semakin mudah gitu, semakin banyak jalan gitu yang mereka pilih terserah gitu. Ya itu maksudnya untuk memudahkan masyarakat lah, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat supaya mereka tidak terlalu risau, tidak menghemat waktu dan membuat nyaman lah bagi masyarakat. Gitu, Pak. Oke, artinya memang semakin mudah ya. Kemudian apakah ke depan mungkin ini kalau kita bicara ke depan, apakah akan ada upaya semacam atau mungkin sudah dilakukan semacam penerangan hukum kepada masyarakat ke kampung-kampung mungkin. Apakah akan ada program seperti itu ke depan nih Pak Heru mungkin? Iya. Program-program itu sebenarnya sejak dulu sudah dilaksanakan teman-teman di intelijen. Oke. Ya, yang saya tahu kasih Penkum kami itu sampai di Aceh Selatan juga pernah gitu. Ya, jumpa saya waktu itu ya kan, memberikan penerangan kepada mahasiswa, teman-teman siswa sekolah SMP, SMA gitu. Dan itu terus berlanjut saya kira sampai tahun ini juga ada. Terus, mungkin ke depan juga akan tetap berjalan Pak, supaya menghadirkan bahwa pesan negara untuk jangan melakukan perbuatan tercela atau tidak pidana itu menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran kita sekarang. Jauhi hukum supaya tidak dihukum gitu. Kira-kira gitu ya. Ya artinya masyarakat juga semakin paham tentang arti hukum itu dan bagaimana kita sebenarnya saling menghormati, saling mengingatkan jika ada hal-hal yang keluar dari ketentuan yang ada agar tidak berperkara nantinya di pengadilan kan begitu. Baik nih Pak Heru, kita berada di penghujung acara. Mungkin terakhir closing statement dari Pak Heru, kira-kira apa pesan Pak Heru kepada masyarakat khususnya mungkin terkait dengan hadirnya KUHP dan KUHAP yang baru ini, lalu bagaimana mungkin kita menyikapinya? Silakan Pak Heru. Ya, baik pemirsa, jadi dengan KUHAP baru dan KUHP baru kita sama-sama belajar lah. Karena apapun yang baru itu mesti kita dalami dari semua sisi. Kejaksaan, terus memperbaiki diri untuk bisa hadir bersama-sama masyarakat, membangun kepercayaan publik. Jadi apapun kita sama-sama membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua instansi juga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau begitu mengingat waktu dialog kita berakhir sampai di sini Pak Heru, terima kasih atas waktunya bersama Dialog Forkopimda TVRI Aceh. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dan Kejati Aceh dengan predikat WBK yang ada tentu semakin memperkuat komitmen dan semangat teman-teman di Kejaksaan Tinggi Aceh untuk terus menegakkan hukum dalam wilayah Aceh. Dan apalagi kehadiran KUHP dan KUHAP baru ini memperkokoh semangat dan komitmen itu. Dan tentu saja KUHP dan KUHAP baru itu hadir dalam rangka untuk memberikan keadilan atau lebih humanis bagi kita semua. Kalau dulu mungkin perspektif KUHP lama hukum dijadikan sebagai sarana balas dendam bagi masyarakat atau apa yang disebut dengan leg talionis, tapi sekarang hukum sebagai sarana untuk memasyarakatkan masyarakat atau apa yang kita sebut dengan
restoratif justice. Ya, artinya KUHP dan KUHP baru ini akan lebih humanis bagi masyarakat. Namun begitu, dukungan atau budaya hukum kita tentu akan memberikan sebuah pengaruh besar bagaimana nanti keberhasilan penegakan hukum atau menyerahkan ketentuan yang ada di dalam aturan yang baru ini. Sampai ketemu dalam dialog Forkopimda berikutnya, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.